Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kita di podcast Cahaya Ibu Berkarya. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu lagi. Nah nih, tamu ini spesial. Kayak pantun saya gitu. Cahaya apa yang bisa bersihin? Cahaya Ibu Berkarya. Aduh. Yaudah, oke. Jadi kita udah kedatangan ART di sini. Halo, Mbak. Ya, halo. Namanya siapa, Mbak? Namanya Wahyu Riyatmi, Oh, asal mana, Mbak? Purwokerto. Purwokerto. Oke. Panggilannya siapa? Wahyu. Mbak Wahyu. Oke, jadi kita di sini ngobrol santai aja, Mbak. Oke. Sebelumnya pengalamannya udah berapa tahun nih kerjanya nih sebagai ART gitu? Ya, pengalaman sih udah lama sih. Dua tempat. Satu pertama tahunnya lupa lah ya, intinya di Permata Hijau tuh selama 4 tahun. Terakhir kemarin di PIK 3 tahun. 3 tahun, berarti 2 kali ya? Iya. Itu di satu majikan. Iya. Oke. Nah nih aku mau nanya pengalaman nih ke Mbak Wahyu nih. Boleh. Kira-kira pernah ada nggak sih kesulitan saat bekerja gitu sebagai ART di majikan gitu? Ya, kemungkinan untuk kesulitan itu kayaknya itu di awal-awal ya, karena kan namanya awal kita masuk rumah orang kan otomatis juga kita ada adaptasi lah ya gitu. Terus ini gimana ya, intinya awal-awal itu ya agak susah. Agak susah. Berarti sulitnya di adaptasinya aja ya, Mbak? Iya, kalau di awal-awal. Selebihnya udah profesional lah ya. Ya enggak juga sih. Oke. Terus nih, Mbak, kalau misalnya apa sih hal penting yang menjadi perhatian saat bekerja gitu? Kayak apa gitu yang buat Mbaknya nih kayak saya harus fokus sini atau kayak saya harus fokus utamain ini gitu. Hal penting apa gitu? Jujur. Iya. Ya iyalah. Jujur ya dimanapun tempat kita itu harus jujur nih. Apalagi kita kerja itu namanya orang kerja pasti kan orangnya itu orang elit ke atas lah ya. Maaf gitu kan. Tapi kalau di situ kita udah nggak jujur, nggak bakalan kepake. Tapi kalau kita jujur apa adanya, ya udah pasti kepake. Nah, jujur tuh nomor 1, emang utama banget jujur ya, Mbak ya. Ya iyalah. Betul. Terus misalnya ada lagi nggak gitu kayak hal pentingnya gitu selain jujur? Dasar pengalaman kan? Dasar pengalaman. Daya ingat. Nah, itu penting banget daya ingat ya. Bos ngomong begini. Ya namanya kita kerja kan harus tanya dulu awal tanya. Oh, kita untuk ngelap kaca atau ngepel apa harus gini. Nah, di lantai 1 kadang kan peralatan beda, lantai 2 peralatan beda. Itu harus diingat-ingat kan. Lah kalau salah yang ada juga semprot. Nah, itu. Daya ingatnya harus benar-benar. Iya, apalagi kalau majikan detail banget. Nah, itu tuh. Gitu. Ada nggak sih, Mbak, kayak pengalaman yang nggak terlupakan gitu selama jadi ART? Jalan-jalan dong. Mantap. Jalan-jalan kemana tuh? Ke luar negeri lah. Diajakin. Mana ada kita jalan-jalan kalau nggak lagi kerja. Iya ya kan? Iya sih. Itu pengalaman plus bonus. Ya gitu aja lah. Diajakin jalan-jalan. Iya benar. Tuh. Iya, Mbak pernah nggak sih kayak dimarahin sama majikan gitu kayak membuat kesalahan atau apa gitu, Mbak? Kalau dimarahin kayak gitu sih seingat aku enggak gitu kan. Tapi kesalahan yang diperbuat aku di situ ada, tapi sebelum bos menegur kita harus berani jujur bahwa ini kesalahan aku. Karena kemarin ya termasuk kecelakaan agak ini juga namanya itu barang ya teko kecil mungkin buat ini kita biasa, tapi kan itu tiap hari dipakai sama bos ya. Ya dipecah nama aku tapi nggak sengaja gitu. Tapi aku ngomong langsung minta maaf, ya mau gimana lagi orang udah pecah gitu. Yang penting kuncinya komunikasi. Iya, majikannya ya. Nah, terus nih, kan tadi pengalaman unik, sekarang pengalaman lucu gitu. Ya banyak juga sih pengalaman lucu di situ ya. Ya. Misalnya dikejar anjing majikan. Enggak sih. Kalau dikejar anjing majikan sih karena di situ memang kebenaran nggak ada hewan. Oh, nggak ada hewan. Nggak ada. Jadi ya lucunya apa ya? Ya enak aja kalau lagi Imlek aja. Oh, dapat angpau. Dapat angpau sama lucunya itu ini loh yang bikin aneh. Jadi sampai ingat itu apa sih? Lampu dinding. Lampu yang di itu tuh. Ya, yang di plafon. Itu kayaknya kok suruh dibersihin itu. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah, gini amat orang kerja cari duit itu loh. Aduh. Disuruh bersihin lampu.
Udah cewek naik tangga. Aduh, itu doang. Sama AC nih. Tuh, suruh bongkar AC. Jadi kita kayak udah ART, kayak jadi tukang AC di situ tuh. Enak banget. Itu lampu udah semuanya. Iya, lampu tuh. Include. Aduh. Disuruh muasain angin. Nah, terus horor gitu. Pernah nggak di rumah majikan? Oh enggak. Oh, nggak pernah. Nggak. Pernah ngalamin horor sama sekali berarti. Enggak, kalau pas lagi ditinggal sendiri gitu, kalau pas lagi diajak aku kadang kan ada ngerasa capeknya gitu kan, nggak mau ajak itu kan sendiri. Ya udah aku nggak mau kemana-mana intinya udah. Tapi kalau untuk ada horor enggak. Tapi banyak takut nggak sih? Enggak sih. Oh, enggak berani. Enggak berani aja ngapain. Jadi, harus berani terhadap apapun. Betul ya, Mbak ya? Iyalah, Betul. cobaan. Nah, kan saya dengar-dengar nih Mbak nih, Mbaknya lumayan ART udah lumayan lama lah ya. 4 tahun 3 tahun gitu. Hitunglah 8 tahun. Nah nih, buat saran nih buat penonton di rumah yang mungkin pengen jadi ART juga nih, saran menjadi ART profesional gitu. Profesional dengan catatan bekerja dengan baik tuh, atau ya nggak yang kebanyakan so tahu gitu. Padahal yang lebih tahu tuh majikannya karena dia yang punya rumah gitu. Nah, itu sarannya tuh apa tuh Mbak menjadi ART profesional? Ya kalau aku sih intinya gini, kalau memang itu ya jujur memang harus nomor 1, sopan santun memang harus diikut sertakan, karena biar bagaimanapun juga kan kita orang kerja di situ punya aturan, kita harus ngikutin gitu kan. Walaupun dia bos gitu yang bayar kita, tapi kita ya harus kayak anggap itu dia orang tua, jadi kita tetap hormati gitu. Nah, gitu aja. Hormatin tuh ya, basic manner tuh penting juga ya. Oke. Nah, terus nih Mbak, aku mau nanya, buat teman-teman nih, misalnya yang di rumah nih kan pengen kerja nih jadi ART, yang udah ngeliat teman-teman yang lain atau ngeliat di TikTok atau di mana yang jadi ART gitu. Nah, mereka tuh misalnya kayak ada ketakutan sendiri gitu, kayak aduh takut nih kerja jadi ART nanti takut diomelin atau gimana. Nah, itu cara ngilangin ketakutannya tuh gimana sih biar teman-teman tuh tahu, biar dapat ilmunya, biar oh yaudah jadi mereka mau bekerja gitu. Karena banyak banget nih yang mau mulai tapi ada rasa takut sendiri gitu, jadi akhirnya mereka nggak mulai. Ya sebenarnya itu dari diri kita sendiri sih. Kita niat kerja enggak di situ. Terus namanya awal-awal kita pasti kan, aku bilang dari awal adaptasi lah. Terus kalau bos bilang ini A B C, itu kita dengerin terus diingat-ingat kan gitu. Betul. Nah, memang berarti kuncinya tuh benar-benar harus dari diri sendiri ya. Hilangin rasa takut. Oke, mungkin sudah sampai situ aja Mbak nanya-nanyanya ya. Kita ngobrolnya mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi. Karena dengar-dengar Mbaknya mau kerja lagi nih besok. Iyalah. Ini Mbaknya dapat job terus karena emang keren. Beliau ini sudah profesional. Ya kan katanya bos kita cerminan diri kita sendiri. Cialah kayak. Iya. Oke. Kalau gitu terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke. Mbak, nanti besok bisa betah, bisa dapat yang enak yang bisa. Amin. Harus dong, kita juga harus semangat. Iyalah. Di rumah juga siapa tahu nih termotivasi sama Mbak Wahyu nih yang mau kerja gitu ya. Wah, itu harus benar-benar ayo mulai dari diri sendiri gitu. Jangan takut kerja. Semua majikan tuh baik sebenarnya, nggak ada yang galak ya. Tergantung dari diri kita sendiri, betul ya Mbak ya? Ya kalau galak sama cerewet itu udah hal biasa. Ada itu mah. Itu salah satu pembentukan mental juga ya Mbak ya. Ya kalau itu udah biasa lah. Oke, terima kasih Mbak. Yo, sama-sama yo.